Assalamualaikum Mama Dede. Nama saya Lili, umur saya 28 tahun. Karir saya oke, Ma, untuk saat ini dan kehidupan saya berkecukupan. Tapi, Ma, saya memilih untuk tidak menikah. Saya masih normal, masih suka sama lawan jenis. Untuk saat ini saya masih mencukupi untuk kebutuhan orang tua saya. Dan rasa trauma masih ada dalam hati saya karena saya pernah dikecewakan sama calon suami saya. Intinya dia meninggalkan saya. Jadi saya masih berpikir saya nggak mau menikah. Apakah keputusan saya ini salah, Ma? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TV, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi hari ini kita sama-sama lagi di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Fruit 18 for Adults. Iya, alhamdulillah pagi hari ini yang hadir cerah-cerah, warna kerudungannya juga menterelet semua. Walaupun saya nggak yakin udah pada lunas. Lunas, Bu? Lunas semua ya, Bu ya? Iyalah udah lama dari lebaran kemarin ya. Baru dipakai sekarang ya. Pemirsa, seperti yang tadi kita saksikan bersama tayangan mengenai seorang wanita yang bernama Lili memutuskan untuk tidak mau menikah karena trauma, masih ada trauma dengan calon suaminya yang meninggalkan dia untuk menikah. Kita akan membahas tema ini. Kita akan sama-sama ikuti dulu tausiah Mama tentang keputusan untuk tidak menikah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ma? Alhamdulillah. Iya, ini tadi Lili nggak mau menikah. Usianya baru 28 tapi udah memutuskan untuk tidak mau menikah karena kecewa sama calonnya dulu. Pernah ditinggal. Sekarang dia konsentrasi pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, ini gimana dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa TV dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita keputusan untuk tidak menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita sebagai hambanya untuk menikah. Artinya bukan mewajibkan, harus menikah. Yang tidak menikah berdosa. Bukan wajib, tapi menganjurkan. Mau ambil anjuran ini silahkan, tidak mengambil anjuran ini juga silahkan. Ada orang yang memutuskan saya menikah, ada orang yang memutuskan saya tidak menikah, kayak Lili tadi. Itulah dalam ilmu fikih hukum menikah terbagi 5. 1, hukum menikah itu wajib. Bagi siapa? Bagi kaum laki-laki yang ekonominya sudah banyak, cukup menafkahi seorang istri, kemudian birahinya tinggi. Kalau dia tidak menikah, dikhawatirkan melakukan perbuatan zina. 2, hukum pernikahan itu sunat. Bagi kaum laki-laki yang ekonominya sudah cukup, tapi libidonya biasa-biasa, dia masih bisa mengendalikan diri, ini sunat. Yang ketiga mubah. Ini yang saya katakan tadi, dianjurkan oleh Allah untuk menikah. Jadi dianjurkan. Makanya mubah. Kemudian yang keempat, hukum menikah itu makruh. Kalau kaum laki-laki belum punya penghasilan sama sekali, menikahi seorang perempuan, hukumnya makruh. Karena mereka berani menikah, berani menanggung napakah lahir batin perempuan yang dia nikahi. Yang keempat, hukum menikah itu haram. Kalau laki-laki ataupun perempuan menikah, niat akan menyakiti pasangannya, hukumnya haram. Nah, dari hukum ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita hambanya untuk menikah. Menikah ini sunnah Rasul. Rasul bersabda, an-nikahu sunnati, paman rogiba an sunnati, falaisa minni. Nikah ini adalah sunatku. Siapa yang tidak ikut dengan sunatku, dia bukan termasuk golongan daripada umatku. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32, kata Allah, nikahkanlah orang-orang yang sendirian. Dari budak-budak belian yang laki-laki, budak-budak belian yang perempuan, kalau mereka awalnya fakir, awalnya miskin, akan aku berikan kemampuan, kata Allah. Jadi para laki-laki
yang belum punya penghasilan atau penghasilannya hanya untuk sendiri, kata Allah jangan ragu untuk menikah. Asal niatnya lillah karena Allah, maka laki-laki tadi oleh Allah dijanjikan diberikan kemampuan asal nikahnya lillah karena Allah. Jadi kalau kita lihat ayat ini, hadis yang saya sampaikan, dianjurkan oleh Allah, ini hak asasi manusia. Kalau ada orang memutuskan menikah, silakan menikah. Tapi kalau menikah ada syaratnya dalam Islam. Harus sekupu. Sekupu itu misalnya suaminya S1, istrinya S1, selevel lah. Jangan sampai suaminya S1, bininya cuma tamat SD doang. Itu kalau ngobrol kagak nyambung. Nanti berantem mulu, itu sekupu. Kemudian yang kedua, harus masuk umur yang layak menikah. Kalau kekecilan belum bisa ngurusin rumah tangga juga repot. Kemudian yang selanjutnya, yang namanya orang menikah, laki-laki harus punya penghasilan buat menafkahi keluarganya. Sehat lahir batin. Ini syarat-syarat yang diajukan kalau orang ini menikah. Sekarang ada orang yang melajang, yang punya kekhawatiran. Karena dia belum pengalaman, khawatir kalau saya menikah. Khawatir tidak memberikan kepuasan kepada pasangan saya. Saya masih punya urusan dengan keluarga saya, ibu saya. Kayak Lili tadi kita lihat. Masih banyak pikiran yang lain. Sehingga dia tidak mantap untuk menikah. Orang yang belum ada keinginan untuk niat untuk menikah, pasti tidak ada kemantapan. Kemudian kenapa juga orang belum juga niat untuk menikah? Boleh jadi dia berpikir, bisa nggak saya bahagian pasangan saya? Bisa nggak servis pasangan saya dengan sebaik-baiknya? Ragu. Belum ada keyakinan bahwa saya punya kesanggupan untuk punya pasangan. Juga dia ragu mungkin dengan calon yang akan dia nikahi. Ragu. Bisa nggak dia menyenangkan saya? Cocok nggak dengan saya? Bisa nggak mengerti tentang saya? Jadi itu yang menyebabkan orang ragu untuk menikah. Atau ada juga orang yang punya prinsip. Saya ini dibesarkan oleh orang tua saya, bapak saya sudah meninggal dunia, adik saya siapa yang ngurusin? Biarin deh saya yang tackle, saya korban tidak nikah. Kemudian ada juga kayak Lili tadi, pernah disakiti oleh calon suaminya, sehingga dia putuskan daripada saya menikah, kecewa, kemarin juga mengecewakan saya. Atau boleh jadi melihat ayahnya menyakiti emaknya, kawin juga begitu ternyata ya, disakiti oleh suami, ibu saya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kenapa seseorang memutuskan untuk tidak menikah. Silahkan saja. Ini adalah hak asasi, tapi yang jelas. Orang yang menikah, kata Nabi, menundukkan pandangan. Nggak jelalatan lagi. Jadi orang yang menikah ini menjauhkan dia daripada perbuatan zina. Karena pernikahan diantaranya untuk kepuasan nafsu birahi. Jadi banyak faktor yang menyebabkan orang memutuskan untuk tidak menikah. Tapi yang jelas, menikah bisa menutup pandangan mata, bisa menjaga kehormatan kita. Silahkan, itu adalah pilihan Anda masing-masing. Iya, pemirsa itu dia tausiah mama mengenai tema kita, keputusan untuk tidak menikah. Bapak-bapak, udah menikah semua bapak-bapak? Mau lagi? Oh, berani ngomong mau doang ya. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya, ibu-ibunya mah ada yang alhamdulillah ya ada. Kayak solin gitu mah. Gak apa-apa Bu, emang awal-awal agak berantakan, nanti kesana-sana hancur kok Bu. Ya, saya akan absen dulu majelis taklim yang hadir pagi hari ini. Oh, kita batuk bersama dulu ya. Udah banyak yang batuk nih. 1, 2, 3. Oke. Jangan batuk lagi ya. Yang pertama yang hadir adalah Majelis Taklim Nurul Jami. Waalaikumsalam. Ya, terdengar sayup-sayup ada yang alhamdulillah ya. Walaupun nyelip-nyelip tapi kedengeran loh Bu. Ya. Gayanya juga satu ada yang begini. Gak apa-apa ya. Ini dari daerah mana Nurul Jami? Rawamangunnya di mana? Dekat Pasar Pagi. Terminal. Oh gitu. Belakang. Oh depan terminal. Iya. Oh yang pasarnya bau ya Bu ya? Hah? Enggak ya. Iya. Iya. Elit pasarnya Pak ya. Baunya kalau sore doang.
Ya, karena sampahnya diangkat kalau sore. Ya, saya ngangkatin tuh Bu. Ya. Yang berikutnya adalah Majelis Alim Babu Takwa. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana Bu? Tanjung Priuk, dekat laut dong. Cilincing. Ada berapa orang Bu Tanjung Priuk? 28 orang. Iya, dari Priuk semua. Asin dong. Iya, dekat laut. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Ar-Raihan. Waalaikumsalam. Ya. Bapak dari daerah mana nih Pak? Pasar Manggis. Iya, oh dekat sini dong. Ya, dekat sebelah ya, tinggal lompat ya. Ada berapa orang ini dari Menteng Wadas? Kalem-kalem banget kayaknya Bapak ini. Iya, dari ada 15 ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang keputusan untuk tidak menikah. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Boleh langsung. Bapak langsung mau nanya, iya. Berdiri Pak, ya koprol juga boleh kalau Bapak bisa, ya. Udah bunyi. Gak usah ditiup-tiup Pak, ya. Biasaan ngopi niup aja ya. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irwan Iya. dari Irwan. Majelis Taklim Ar-Raihan, Iya. Jalan Menteng Wadas Timur, Iya. Kelurahan Pasar Manggis. Lembut banget Pak Irwan ya. Iya. Mama Dedeh yang kami hormati juga Mas Abdel. Iya, siap. Dia mah udah, Iya. mas. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan. Iya, silakan Pak, langsung aja. Ma Dedeh, yang ingin saya tanyakan adalah kebanyakan orang itu memutuskan untuk tidak menikah karena trauma dan kecewa karena ditinggalkan pasangannya. Ya. Lalu bagaimana kita membantu dia agar tidak trauma lagi Ya. dengan keadaan tersebut? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang memutuskan untuk tidak menikah karena trauma, itu artinya putus asa. Padahal perjuangan itu Siti Hajar mengajarkan gagal, bangkit, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Artinya dengan ini jodohnya kurang baik, gagal jangan tinggal diam. Usaha dengan yang lain, gagal lagi jangan tinggal diam. Karena usaha di alam dunia kegagalan minimal 7 kali. Jadi kita yakinkan kepada orang tadi bahwa artinya kenapa kemarin gagal, ini bukan yang terbaik buat Anda. Allah siapkan yang lain yang terbaik. Ini ujian. Semakin banyak ujian, semakin yang diperoleh semakin baik berkualitas. Begitu Pak Iwan. Iya. Pak Iwan sudah menikah? Alhamdulillah. Iya Pak, pakai mic-nya? Iya. Alhamdulillah sudah. Sudah, alhamdulillah. Ya nggak pernah kecewa? Oh tidak. Kalau ke cewek? Iya. Pak Iwan nih penggemar Jackmania. Karena? Matchingnya oranye. Oh iya. Oke, baik. Sekarang ibu-ibu ada yang mau bertanya Bu? Silakan. Ya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya mau bertanya tentang Namanya siapa Bu? Ibu Mimi dari Majelis Taklim Miftahul Jannah. Ya, Ya. Bu Mimi. Mimi Susu, ya. Ma, ada seorang yang lagi sedang muda nazar untuk menikah, tetapi sesudah tua dia tidak terlaksana menikahnya, Ma. Ya. Apakah dia berdosa, Ma? Ya. Nazar menikah mah. Menikah apakah boleh untuk dipakai nazar? Sesuatu yang diwajibkan tidak perlu dinazarkan. Nazar untuk menikah. Iya. Cuma berarti harus buru-buru nikah. Iya. Waktu nazar usia berapa Cak Mimi? Misal ya, Saya misal nazar usia 23 saya harus menikah, tapi gagal. Nggak Oh, menikah, bagaimana tuh? Berarti salah. Yang namanya menikah itu Allah yang menentukan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Tidak yang tahu seorang pun apa yang akan terjadi besok. Makanya nazar jangan menentukan seperti itu. Harus nikah usia 23. Kalau belum dikasih jodoh, mau nikah apa? Saya pengen nikah pada waktu yang tepat, yang terbaik buat saya. Begitu Cemimi. Salah. Jadi dia harus bayar denda. Bayar dendanya yang pertama. Orang tadi harus memerdekakan budak belian. Kalau tidak sanggup, yang kedua. Memberi pakaian fakir miskin 10 orang. Artinya 10 setel. Ya. Kalau tidak sanggup, yang ketiga. Ngasih makan fakir miskin 10 orang buat sehari semalam. Kalau tidak sanggup,
Yang keempat, puasa 3 hari. Begitu Cemimi. Jangan sembarangan nazar. Gitu Cemimi. Makasih, Ma. Iya. Mimi. Iya, Cemimi ini kakaknya Rere. Iya. Iya. Makanya orang bilang Durem. Iya. Paling besar Yang paling bontot iya. Paling besar namanya Dodo. Ya, Doremi deh. Ya. Baik, yang berikutnya. Pak dong, kakaknya Oh iya, lagi Pak Dodo. Ya, silakan. Yang ingin bertanya lagi, sebelah sini ada yang mau tanya? Iya, silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga. Nama saya Mic-nya boleh deketin, Bu? Nama saya Ibu Nur Dadani. Iya. Saya dari Majelis. Majelis Taklim Nurul Jami Rawamangun. Iya, pasar Dia pagi. sabutan kali Iya. ini. Sama majelis dia bingung. Oh, Nggak Majelis pernah Salim ngaji dia kali ingat-ingat dulu, ya. Yang akan saya tanyakan, Iya. menurut tema, Iya. anak saya udah berusia 35 tahun sampai hari ini perempuan belum dapat jodoh. Iya. Apa kekurangan saya, anak saya atau saya? Apakah doa yang mujarab? Iya. Sekian. Biar anaknya Assalamualaikum cepat dapat warahmatullahi jodoh. wabarakatuh. Iya. Iya. Jangan harap matahari terbit masih jam 2 pagi. Kalau belum saatnya jodoh dipaksa bagaimana? Nggak bakal dapat. Makanya saya tidak suka kalau ada orang bilang dia terlambat menikah. Kata siapa? Memang takdirnya saat itu ngapain terlambat? Allah yang lebih tahu. Ada orang yang usia 12 tahun udah dikawinin. Ada orang udah 38 tahun udah berusaha untuk menikah tidak juga menikah. Minta kepada Allah yang terbaik. Begitu Ibu. Begitu Ibu. Iya. Mangga. Ibu dari Majelis Taklim apa ya? Bingung dia. Bingung sendiri, iya. Iya, baru tumben ikut ke sini, ya. Mikir dulu dia. Pikir dulu Majelis Taklim Jaya. Pak, tapi di kota-kota besar, Pak, sekarang keputusan untuk tidak menikah itu hampir menjadi gaya hidup. Karena memang banyak wanita karir. Gimana tuh, Pak, itu kalau menurut? Kalau mereka dengan tidak menikah masih bisa menjaga kehormatan dirinya tidak masalah. Ya. Dan mereka tidak menikah, waktunya, umurnya, tenaganya dipakai untuk kemaslahatan umum. Itu silahkan aja. Iya, oke. Itu adalah hak. Baik, sekarang kita harus break dulu. Ibu-ibu yang pengen bertanya dipersiapkan aja pertanyaannya. Nanti kita kembali lagi di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, masih ada Majelis Taklim yang belum diabsen. Tadi udah pada protes kok, majelisnya belum disebutin. Karena udah dandan capek-capek, iya. Masa nggak masuk TV katanya ya. Ini adalah Majelis Taklim Miftahul Khair Bandung 1. Waalaikumsalam. Ya, Bandungnya di daerah mana, Bu? Apa? Oh, Kabupaten Bandung. Daerah apa namanya? Margasih, Kecamatan Margasih. Kelurahannya? Margasih juga. Iya, terima kasih sudah datang. Nama RT-nya? Nama RT-nya Pak Marga, ya. Istrinya Pak Asih, ya Ibu Asih, ya. Terima kasih sudah datang. Ini ada berapa yang dari Marga Asih 1? 60 ada 2 ya. Oke, sekaligus saya akan absen aja yang berikutnya. Majelis Taklim Miftahul Khair 2 Bandung. Waalaikumsalam. Ini sama dari Bandung bareng berangkatnya? Naik bisnya bareng? Supirnya sama? Alhamdulillah ya. Bawa apa dari Bandung ini? Bawa diri doang? Iya, nggak apa-apa. Iya, oke. Ya, sekarang saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu. Ada yang ingin bertanya lagi, Bu? Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum Mama AA. Ya. Waalaikumsalam. Saya Ibu Lela dari Majelis Taklim Babuk Takwa, Semper Timur, Tanjung Priuk. Iya, Per, Ibu Lela dagang lele. Iya. Saya mau bertanya Mama, saya mempunyai teman Saya juga punya teman. Saya juga. umur Ya. 43 tahun Mama, sampai Ya. saat ini belum menikah. Karena teman saya ini seorang yang pemalu dan tidak pernah bergaul. Apa karena itu dia tidak ada jodoh atau dia harus lebih keluar rumah atau dia bergaul? Bagaimana solusinya Mama? Kalau memang dia ini pemalu, walaupun dia keluar bergaul tetap pemalu. Harusnya Anda sebagai teman jodohin dong Bu Lela. Iya. Lele. Iya. Oh begitu ya Mama? Iyalah. Iya. Iya makasih Mama. Iya. Dia kan pemalu. Iya. Bergaul juga ketemu bapak-bapak malu. Iya. Gitu, ketemu Pak Iwan malu. Iya, begitu Gitu, ya. jodohin sama Bu Lela.
Ada orang yang memang pemalu gitu mah minta dijodohin, tapi banyak maunya mah. Misalnya, Dikasih yang ini Minta nggak dia. mau, oh, ini nggak mau, itu nggak mau. kepribadiannya banyak. Heeh. Rumah pribadi, PT pribadi, Iya. mobil pribadi. Ya Harus- susah. Ya, nah. Jadi kalau nyari jodoh harus tepok seliro kata orang Jawa. Maaf, Ya, misalnya wajah saya penten 6,2, jangan nyari yang 8 dong. Minimal 6,1 gitu. iya. Mas, di budaya kita juga nih, Ma, ada yang terutama di desa-desa gitu ya, Ma ya. Ada kalau misalnya telat menikah itu menjadi aib. Maksudnya lambat Karena menikah. masyarakat yang nggak ngerti agama. Akhirnya dia, ya asal nikah aja deh Nah supaya. itu dia tekor. Nah, itu gimana sebenarnya, Ma? Ada orang tua ini yang kadang-kadang karena takut dibilang perawan tua Itu anaknya. adalah budaya yang salah. Opini masyarakat yang salah yang menggiring seseorang akhirnya asal-asalan. Padahal Islam mengatakan tunkaul mar'ata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha palika bidati dini taribat yaminuka. Ya. Nikahi orang yang kamu sukai, keturunan, karena kekayaan, kecantikan, ketampanan, karena agama. Ambil yang paling baik agama dan pengamalan agamanya baik. Begitu, jangan asal-asalan. Iya. Soal asal ada mah jalan juga ke Sadung bawa pulang gampang, tapi berkualitas nggak? Nikah itu usahakan seumur hidup sekali. Jangan asal ada aja, mikir dulu cocok nggak dia, begitu. Tuh, gitu Pak. Mikir pakai otak. Otaknya didengkul ya. Pak, ada yang mau bertanya lagi silakan dari Majelis Taklim Raihan, silakan Pak. Jangan usah malu-malu, Bapak mukanya juga udah kelihatan sangar-sangar. Gak usah malu-malu, boleh? Ada yang mau bertanya boleh di luar tembok Pak, bertanyanya. Kalau nggak ada saya kasih ke ibu-ibu lagi nih. Iya, iya. Gak boleh, jangan 2 kali, kasihan yang lainnya. Ya, ibu-ibu aja kalau begitu silakan. Ada yang mau bertanya, silakan Bu. Boleh berdiri Ibu? Iya berdiri. Ya. Mama Dede, Abdal, Assalamualaikum. Abdel tahu? Iya. Abdel, Iya Bu. Assalamualaikum namanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sutiati Ya. dari Masjid Taklim Nurul Jami Rawamangun. Ini Majelis Taklimnya baru dibuat kemarin Bu. Semuanya pada nggak hafal ya. Silakan Bu. Saya sekedar tahu. mau cerita. Oh ya. Saya tidak memutuskan untuk menikah lagi sejak 22 tahun yang lalu suami saya sudah meninggal. Ya. Karena pertama anak saya banyak. Kedua kecil-kecilan suami saya meninggalkan bengkel kecil-kecilan. Jadi saya memutuskan tidak menikah lagi. Ya. Ya. Alhamdulillah sekarang anak saya sudah besar-besar. Pertanyaan Anda. Apakah saya berdosa? Ya. Untuk nggak menikah lagi? Iya. Ya. Kalau memang pertimbangan Anda, rezeki ada, bengkel ada, usaha cukup, anak udah banyak, tidak menikah lagi, tidak masalah. Ngurusin anak ibadah buat kita, niatnya lillah karena Allah. Ya. Ya, alhamdulillah sekarang udah besar-besar, anak saya udah berumah Ya. tangga semua. Apa Amin. sekarang minat mau nikah lagi? Tidak. Tidak ya. Sudah tidak. Sudah tidak ya. Sudah nggak kuat juga ya Bu ya. Nggak kuat apa deh suka. Karena nggak kuat ngurusin lagi, udah tua, harus ada yang diurusin, capek ngurus anak banyak. Iya, begitu ya. memang. Orang Terus aja ngapalin nama Nurul Jami aja udah susah mah, apalagi. Ya silakan, Ibu silakan duduk ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, baik Bengkel kita. motor, bengkel mobil. Bengkel motor, bengkel mobil Bu. Bengkel kulkas. Oh bengkel kulkas, iya. Kagak nyambung kita. Iya. Bengkel Oke, kulkas. ibu-ibu yang pengen nanya, Tuh tolong. bapak-bapak noh. Bapak-bapak, ya silakan Bapak pegang dulu mic-nya, tapi kita pisah dulu sebentar ya. Kita harus break untuk iklan dulu. Nanti kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Baik, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede. Kita langsung berikan kesempatan kepada Bapak tadi yang sudah megang mic, sudah mau berdiri tapi iklan dulu. Silakan Pak yang mau tanya tadi. Silakan berdiri. Iya. Iya. Surat kabujur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Amarullah dari Majelis Taklim Ar-Raihan Menteng Wadas, Iya. Mas Abel dan Iya. Mama. Saya akan bertanya, Ma, Iya. bagaimana kalau ada seorang perempuan yang memilih di dalam kehidupannya itu untuk bekerja sebagai seks komersial,
Pekerja seks. pekerjaan seks komersil. Nah, Dan tiada niatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. iya, Oleh sebab itu bagaimana jawaban Mama? iya. Hanya itulah Jawaban saya haram. Dia melakukan perbuatan zina. Sekali aja ada dosa, ini apalagi jadi komersi dia. Iya. Dikomersilkan, diasong-asong. Bararade. Iya. Udah haram tahu. Iya. Cangcimen gitu ya. Begitu Bapak. Oke. Iya. Itu aja. Tambah sedikit, Ma. Seandainya dia sering mendengar nasihat, tapi nasihatnya itu kadang-kadang masuk kanan keluar kiri sampai ajalnya datang. Nah, apakah orang tersebut termasuk hamba-hamba Allah yang mau bertobat dalam hati atau tidak gitu? Kalau memang tidak mempan, dia tidak bertaubat. Allah tidak suka dengan orang tobat. Habis tobat langsung kumat. Iya. Ngapain ngeledek agama itu namanya. Wala tattahidu ayatillahi huzwa. Jangan menjadikan agama dipermainkan. Iya, begitu ya Makasih, Pak ya. Pak. Iya. Assalamualaikum Jadi- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinasihatin masuk kuping kiri, keluar kuping gajah. Iya, iya. Yang mau bertanya lagi saya taruh dari Bandung ada lagi Bu? Ya silakan Ya, dong. silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumirah dari Ya. Majelis Taklim Cencum. Iya. Miftahul Khair Marga Asih Bandung. Yang mertua saya namanya Sumirah ya. Mau bertanya mah, saya pengusaha Iya, perusahaan gitu. iya. Bagaimana cara zakat yang bagus dan benar karena penghasilannya tidak menentu gitu Iya. istilahnya. Hitung seluruh keuntungan dan omset yang Ya. Anda miliki dalam 1 tahun. Kan kita punya rekapan tuh namanya usaha atau punya toko. Bulan ini keuntungan sekian, bulan besok sekian dan selanjutnya. Ya. Selama setahun itu berapa? Keluarkan 2,5%. Begitu Cencum. Ya. Bagaimana kalau setiap datang rezeki Itu diambil? namanya zakat profesi. Tiap dapat dikeluarkan boleh. Jadi tidak usah tiap tahun. Ya. Ya, mending Mending mana, setiap, gitu? ya, Mending tiap dapat dikeluarkan. Kalau udah setahun duit kegedean sayang. Iya. Ya, begitu maksudnya. Iya itu maksudnya ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk Eyang ya. Pantesan dia pengusaha Del. Ini banyak masnya. Ini banyak. Iya. Pengusaha gitulah. Mengkrelot ininya Kalau ya. dia begini Del. Ya. Cret. Iya. Keren. Cret. Iya. Kalau begini kerincing bunyi. Iya. Bilangnya banyak ya. Pak ini kita kembali ke tema mengenai tidak memutuskan untuk tidak menikah. Kalau ada seorang istri yang ditinggal suaminya meninggal sebagai janda gitu mah. Kadang-kadang serba salah nih mah. Ingin menikah lagi takut dibilang gatel karena memang sudah pandangan masyarakat mah gitu. Jadi gimana sikap seorang janda seharusnya? Sesuai dengan kebutuhan. Karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Yang satu suaminya meninggal udah pengen menikah lagi daripada sendirian. Ya. Yang satu ngapain menikah, ngurus diri sendiri aja kurang waktu. Ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, silahkan laksanakan apa yang Anda butuhkan Ya. selama sesuai dengan aturan agama. Iya. Dia mah punya bengkel kulkas. Enak. Hanya nggak usah. Iya. Udah cukup. Cukup iya. Padahal kalau mau menikah lagi nggak apa-apa tuh ya suaminya tinggal masukin kulkas ya. Kalau lagi perlu ambil gitu. Jadi nggak basi-basi itu ya. Baik kita akan sama-sama mendengarkan kesimpulan Mama untuk tema kita di pagi hari ini keputusan untuk tidak menikah. Silakan Pak. Pemirsa, kalau ada orang yang memutuskan untuk tidak menikah, silakan saja. Karena pernikahan itu hukumnya ada 5, sebagaimana yang saya katakan tadi. Dasar pernikahan itu dianjurkan oleh Allah kepada kita para hambanya. Jadi tidak wajib. Kalau wajib artinya orang tidak menikah berdosa. Sesuai kebutuhan. Di mana kita butuhnya, selama kita menjalaninya sesuai aturan agama, boleh-boleh saja. Yang salah mana? Kalau kita putus asa, gara-gara disakiti oleh perempuan, disakiti oleh laki-laki, memutuskan untuk tidak menikah, ini yang salah. Artinya orang tadi keputusannya sepertinya dia berputus asa. Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Siapa yang berputus dengan rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Jangan putus asa, tapi yuk kita jalani sesuai dengan aturan Allah, insyaallah
Walaupun Anda tidak menikah, asal bisa jaga kehormatan diri kita, insya Allah Anda tidak berdosa. Karena itu keputusan Anda. Iya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang hadir di sini dari Bandung, dari Semper, Tanjung Priuk, juga dari Rawamangun yang pada lupa nama majelis salimnya. Saya juga, Ar-Raihan. iya, saya juga ikut lupa jadi namanya apa ya. Terima kasih juga dari Menteng Wadas Raihan. Mudah-mudahan yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua. Dan kehadiran ibu-ibu, bapak-bapak di sini dihitung sebagai ibadah, diganjar pahala yang besar. Insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.